Eh, apakah semuanya sudah pada masuk? Sudah, Bu. Bu. Sebelum memulai pembelajaran, kalian boleh mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Oke, terima kasih Tiara, terima kasih Cesar, terima kasih Alpina, terima kasih Fitri. Oke, udah semua. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah. Siang, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, terima kasih untuk yang sudah bergabung di Google Meet kali ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga yang sakit diberikan kesembuhan. Nah, seperti biasa di hari Rabu jam terakhir, kita akan belajar PKN. Tapi sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Cesar, silahkan pimpin doa teman-temannya. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Cesar. Nah, untuk kehadiran, Ibu akan memberikan link absensi di akhir pembelajaran ya anak-anak. Baik, Ya, Bu. jangan lupa juga siapkan buku tulis, pulpen, dan duduk senyaman mungkin supaya kalian dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan setelah Ibu jelaskan, nanti Ibu akan bertanya secara acak pada kalian agar kalian tetap fokus pada penjelasan yang Ibu sampaikan. Pada minggu ini kita akan belajar tentang bertoleransi dalam keberagaman. Nah, minggu lalu kan kalian udah belajar nih tentang norma. Nah, salah satu norma yang dibahas yaitu norma susila, yang dimana norma susila mengatur tentang perbuatan baik yang harus dilakukan. Dan salah satunya adalah toleransi. Dengan belajar keberagaman dan toleransi, kalian bisa tahu nih bahwa Indonesia itu luas, Indonesia itu berbeda-beda. Nah, tujuan dari pembelajaran ini, kalian diharapkan paham tentang keberagaman suku, agama, ras, budaya, keberagaman gender atau jenis kelamin. Lalu, kalian dapat memahami faktor apa aja sih yang membuat Indonesia itu beragam, dan setelahnya kalian bisa tahu bagaimana bersikap toleransi sesama teman. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi bertoleransi dalam keberagaman. Bentar ya anak-anak, Ibu perlihatkan PPT-nya dulu. Apakah PPT-nya sudah terlihat? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Ibu, belum terlihat. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu, sudah terlihat. Sudah. Oke. Nah, di sini ada deskripsi tentang keberagaman. Keberagaman itu apa sih? Nah, keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Artinya, keberagaman itu adalah keadaan di mana di dalam masyarakat ada suatu golongan nih atau kelompok tertentu yang berbeda. Nah, beda di sini bisa dalam berbagai hal. Yang pertama, ada perbedaan suku dan budaya. Sebelumnya, apa sih itu suku? Coba Desi, boleh jelaskan apa itu suku? Ya, Bu, izin jawab. Jadi, suku adalah suatu kelompok masyarakat yang tinggal di daerah tertentu
dengan kebiasaan-kebiasaan dan praktek hidup yang hanya ada pada kelompok masyarakat itu. Oke, bagus Desi jawabannya. Benar kata Desi. Suku atau yang sering kita sebut dengan etnik adalah suatu kelompok yang memiliki kesatuan budayanya sendiri. Terus kalau ngomongin suku tidak terlepas dari yang namanya budaya. Apa sih itu budaya? Ibu akan nunjuk Fitri. Coba Fitri jelaskan apa itu budaya. Iya, izin jawab Ibu. Budaya adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang susah diubah, Ibu. Terima kasih. Bagus Fitri jawabannya. Budaya adalah salah satu cara hidup yang berkembang di dalam suatu kelompok tadi, yang berkembang di suatu suku tersebut, lalu diturunkan dari generasi ke generasi. Nah, di Indonesia ini banyak sekali suku yang berkembang. Contohnya, ada suku Dayak, Bugis, Sunda, dan lain-lain. Yang akhirnya memunculkan banyak budaya, karena di setiap suku pasti punya cara hidup yang berbeda-beda. Contohnya, suku Dayak pasti punya perbedaan dengan suku Sunda. Begitu pula dengan suku-suku lainnya yang ada di Indonesia. Lalu, perbedaan selanjutnya ada perbedaan agama. Nah, agama adalah suatu kepercayaan yang diyakini seseorang dalam menjalankan ibadah. Nah, ada berapa sih agama yang diakui di Indonesia ini? Coba Atul boleh sebutkan apa saja? Iya, izin jawab Ibu. Di Indonesia ada 6. Ya, coba sebutkan. Yang pertama agama Islam, 2 Katolik, Buddha, Protestan, terus Konghucu, Ya, ya satu lagi, Buddha, ya Hindu. ya. Nah, terima kasih Atul. Betul tuh jawaban Atul. Agama yang diakui di Indonesia itu ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Nah, lalu selanjutnya ada perbedaan ras. Sebenarnya, ras ini tuh adalah sebuah sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengkategorikan manusia dalam kelompok besar. Tapi, kalau lebih jelasnya, ras itu bisa diartikan sebagai sekelompok besar manusia yang memiliki ciri fisik yang sama. Contohnya, orang yang bermata sipit, orang yang berkulit putih, orang yang berkulit hitam, seperti itu. Lalu, yang terakhir, ada perbedaan gender. Gender atau yang sering kita sebut dengan jenis kelamin. Nah, di Indonesia sendiri ada 2 gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, itu tadi keberagaman yang ada di Indonesia. Lalu, kita masuk pada faktor keberagaman, faktor yang melatar belakangi keragaman di Indonesia. Nah, yang pertama ada letak geografis wilayah Indonesia. Coba kalian amati deh, letak geografis Indonesia itu sangat strategis, di mana terletak di antara benua Asia dan benua Australia, yang mengakibatkan wilayah kita itu menjadi jalur perdagangan internasional. Lalu, adanya lalu lintas perdagangan yang tidak hanya membawa komoditas dagang, tapi juga mereka, orang asing itu membawa budayanya sehingga mempengaruhi budaya yang ada di Indonesia. Nah, kedatangan bangsa asing yang berbeda ras akhirnya bermukim di Indonesia, maka menciptakan perbedaan itu sendiri. Nah, yang kedua ada kondisi negara kepulauan. Kondisi negara kepulauan di Indonesia ini, seperti yang kita tahu, negara Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah. Keadaan ini menghambat nih hubungan antar masyarakat dari pulau yang satu ke pulau yang lain, yang akhirnya di pulau yang satu ini misalnya mengembangkan caranya sendiri untuk bertahan hidup. Nah, di pulau yang lainnya juga sama seperti itu. Akhirnya ini yang mengakibatkan Indonesia memiliki keragaman. Nah, selain dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing, hal ini mengakibatkan perbedaan suku budaya, peran laki-laki dan perempuan di setiap daerah. Lalu, yang ketiga, ada perbedaan kondisi alam.
kondisi yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, dataran rendah, rawa, laut, mengakibatkan perbedaan dalam masyarakat. Juga kondisi kekayaan alam, tanaman yang ada ya, atau tumbuh. Hewan yang hidup di sekitarnya juga berbeda-beda, sehingga masyarakat pantai berbeda dengan masyarakat pegunungan, seperti perbedaan mencari makan, kesenian, bahkan kepercayaan. Nah, yang keempat, ada keadaan transportasi dan komunikasi, di mana kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain. Meskipun jarak dan kondisi alam yang sulit, sebaliknya sarana yang terbatas juga menjadi penyebab keragaman di masyarakat Indonesia. Lalu, yang kelima, ada penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Artinya sikap masyarakat Indonesia itu sangat terbuka gitu, tapi nggak semua masyarakat Indonesia itu terbuka. Contoh yang terbuka itu seperti masyarakat di perkotaan, berbeda dengan masyarakat yang ada di pedalaman. Mereka cenderung tertutup, yang akhirnya mereka punya budaya sendiri, punya suku sendiri yang berbeda dengan perkotaan. Yang itu juga sebagai faktor keberagaman di Indonesia. Nah, dari banyaknya perbedaan atau keragaman yang ada, harus bisa menjadikan negara kita ini semakin kuat. Jangan sampai keragaman ini menimbulkan perpecahan. Dan untuk menghindari perpecahan, maka diperlukanlah toleransi. Nah, toleransi itu artinya bersifat atau bersikap menenggang, baik menghargai, membiarkan, atau membolehkan pendirian seseorang, baik pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya, yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Contohnya, kalau kalian suka A, terus orang lain suka B, kalian nggak bisa memaksakan orang lain itu untuk suka A sama seperti kalian. Nah, sikap toleransi berarti menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda. Artinya kalian tidak egois atau cenderung tidak memaksakan kehendak sendiri. Toleransi sejati didasarkan sikap hormat terhadap martabat, manusia, hati nurani, dan keyakinan, serta keikhlasan sesama, apapun agamanya, sukunya, golongan, ideologi, atau pandangannya. Maksudnya, kalian dengan bertoleransi, kalian menghargai martabat seseorang, baik dari segi agamanya, sukunya, golongan, atau ideologi pandangannya. Nah, dari keragaman tadi, ada suku, agama, ras, dan budaya, serta gender atau jenis kelamin. Coba Tiara sebutkan contoh dari sikap toleransi suku, budaya, dan agama. Kalau yang saya tahu sih Bu, itu Masjid Istiqlal bersebelahan dengan gereja, kalau nggak salah gereja katedral. Dia bersebelahan dan terkadang gerejanya juga, halaman gerejanya dipakai untuk sholat Id, karena kan banyak pas lagi Idul Fitri. Terus Hari Raya Nyepi di Bali, masyarakat yang tidak merayakannya juga tetap berdiam diri untuk menghargai yang sedang melaksanakan Hari Raya Nyepinya di Bali, Bu. Seperti itu, Bu, contohnya. Oke, bagus jawaban Tiara. Benar ya anak-anak apa yang dikatakan Tiara. Nah, sebagai umat yang beragama, yang memiliki banyak agama di Indonesia, kita harus saling menghargai apa kepercayaan yang dianut oleh orang lain. Jangan sampai kita ngejek gitu tuh. Kamu agamanya ini, jangan temenan sama aku, itu tuh nggak boleh. Gitu. Kita harus bertoleransi, berteman dengan siapapun. Nah, selanjutnya, coba Neni sebutkan contoh dari sikap toleransi ras dan gender. Baik Bu, kalau menurut saya
untuk bertoleransi antara ras dan gender itu kita yang pertama tidak memilih teman baik itu dari ras manapun atau gender apapun. Terus yang kedua kita harus menghormati antar perbedaan gender, tidak saling membedakan dan yang paling penting tidak saling menghina antar perbedaan gender dan ras itu, Bu. Oke, bagus Neni jawabannya. Nah, benar juga kata Neni, kita harus menghargai walaupun kita berbeda jenis kelamin, kita jangan sampai merendahkan satu sama lain. Misalnya kayak kalau misalnya, ih dia perempuan pasti lemah gitu, ih dia perempuan nggak cocok ada di sini, itu tuh nggak boleh. Kita semua sama rata. Lalu dalam dalam keberagaman ras kan orang-orang pasti punya kebudayaan masing-masing gitu, punya ciri khas masing-masing dari sukunya. Nah, kalian jangan sampai mengejek gitu. Si ini kayak gini, si ini kayak gini, nggak boleh ya. Nah, dari penjelasan materi yang Ibu sampaikan, apakah ada yang ingin bertanya? Punten Ibu, saya bertanya. Oke, Erika, silakan. Sebelumnya kan kata Ibu agama di Indonesia itu beragam. Lalu yang saya tanyakan, faktor apa yang mempengaruhi keberagaman agama itu, Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih Erika atas pertanyaannya. Bagus. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide tentang faktor keberagaman di Indonesia. Nah, faktor dari keberagaman agama itu lebih banyak dipengaruhi oleh letak geografis, di mana dahulu itu kan Indonesia sebagai jalur perdagangan internasional ya. Jadi banyak lalu lalang orang-orang asing, banyak pedagang asing yang singgah di mana selain melakukan perdagangan, mereka juga menyebarkan ajaran agamanya, yang di mana Hindu, Buddha dibawa oleh pedagang India, lalu Islam dibawa oleh pedagang dari Gujarat. Seperti itu, Erika. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke. Sepertinya tidak ada ya. Karena sepertinya tidak ada, Ibu akan cukupkan pembelajaran kali ini. Tapi sebelumnya, Ibu akan memberikan tugas, yaitu tuliskan masing-masing 3 contoh sikap toleransi pada setiap keragaman. Dan meresum penjelasan apa yang Ibu sampaikan hari ini. Jangan lupa juga, kalian bisa mengisi absen karena Ibu sudah memberikannya. Ya sudah, kita cukupkan pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.